Selamat pagi anak-anakku dari kelas TK sampai kelas 6 SD. Hari ini kita mau bersama-sama belajar mengenai, kita akan membahas tentang logo sekolah kita. Anak-anak boleh perhatikan ya. Ini ada gambar air, kemudian ada tulisan you. Di sini ada desiring. Kemudian ayatnya diambil dari Yesaya 26 ayat 8b sampai 9a. Nah, kita akan bersama-sama membahas ini. Mungkin anak ada yang tahu ya, apa sih makna dari gambar air ini, apa maknanya? Kemudian desiring itu apa? Mungkin dari kalian ada yang tahu ya. Sekarang Mary akan bahas tentang logo kita. Yang pertama adalah air. Air atau simbol air itu dipilih karena identik dengan hal esensial dalam kehidupan kita, ya. Air memiliki makna menyembuhkan, menyegarkan, memberi kepenuhan pertumbuhan, kemudian memuaskan dahaga. Air juga membersihkan segala hal-hal yang kotor dari diri kita, dari hidup kita. Sifat air juga lembut, sama seperti kasih Kristus terhadap kita. Kasih Kristus begitu lembut dan mengasihi kita tanpa alasan apapun, karena Kristus sendiri adalah kasih. Yang selanjutnya ada kata desiring. Ya, desiring itu berarti memiliki makna hasrat, keinginan, kemudian mendamba atau merindukan. Ini mengacu kepada siapakah yang paling kita rindukan dan inginkan dalam hidup ini, yang memenuhi rasa dahaga dan haus kita jika kita mengisi kekosongan, bejana dalam hidup kita dengan hal-hal duniawi yang sifatnya sementara, maka kita tidak akan pernah merasa cukup. Tetapi jika kita mengisinya dengan air hidup, yaitu Kristus, maka segala kerinduan kita akan terpuaskan. Kemudian kita akan membahas lagi tentang logo desiring ini ya. Kita akan bahas lagi. Kata desiring dibuat sedikit melewati batas garis. Nah, ini dibuat sedikit melewati batas garis ya. Itu maknanya adalah bahwa kita itu perlu memberi dampak bagi orang lain. Jadi hidup kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Ketika Tuhan memberi kita talenta, janganlah talenta itu kita simpan sendiri, tapi kita harus berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita, supaya Kristus itu terpancar dalam hidup kita, dan Tuhan bisa melihat Kristus ada dalam diri kita. Oke, selanjutnya simbol ini juga bisa berarti pemulihan yang terjadi dalam diri kita dapat terpancar dari dalam keluar, yaitu karakter ilahi. Jika kita hidup dalam Kristus, memancarkan karakter seperti Kristus, serta merindukan Dia dalam kehidupan kita, siang, malam, maka kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Ya, di sini digaris bawahi dimanapun kita berada. Jadi bukan hanya di dalam sekolah, bukan hanya di rumah, tapi dimanapun kita tinggal, kita harus menjadi garam dan terang. Oke, di sini ada kata you, ya. Ada kata you pada logo dibuat dengan ukuran yang besar. Artinya you dengan ukuran besar, artinya siapakah you itu? You di sini adalah Kristus itu sendiri, yang melambang Kristus yang menopang, dan Kristus turut bekerja dalam kepenuhan dan pemulihan hati kita. Ini juga sebagai bentuk ketergantungan kita kepada Kristus. Jadi hidup kita itu tidak bisa sendiri. Hidup kita bergantung kepada Kristus. Dan seluruh hidup kita itu kita perlu penopangan dari Kristus. Kata you pada logo ya dibuat besar. Tadi Mary sudah jelaskan bahwa itu adalah maknanya, you di sini adalah Kristus. Dan kita tidak bisa hidup tanpa Kristus. Jadi hidup kita bergantung pada Kristus. Logo ini juga berkaitan dengan logo sebelumnya. Logo sebelumnya menggambarkan bahwa kita hidup di dalam bejana Tuhan.
Tahun ini tibalah saatnya mengisi bejana tersebut dengan air yang berasal dari sumber air yang benar, yaitu siapa? Kristus itu sendiri. Nah, warna biru dipilih. Kenapa dipilih warna biru? Warna biru dipilih itu menggambarkan kedalaman, kesetiaan, dorongan atau hasrat. Sehingga ketika kita melihat logo ini, maka kita terdorong untuk memiliki kerinduan yang dalam kepada Kristus. Mungkin dari anak-anak ada yang penasaran atau ada masih bingung. Apa yang tadi Mary jelaskan tentang desiring, kenapa harus gambar air, ya? Kenapa tulisan U-nya itu besar? Kenapa? Itu boleh anak-anak tanyakan dalam hati. Kemudian nanti kalau kita sudah mulai new normal, kita bertemu dengan guru kita, atau saat kalian HBL di rumah, kalian juga boleh tanya dengan guru-guru kalian lebih jelas lagi. Dan yang pasti, kenapa menggambarkan air? Air itu adalah suatu kejernihan, kebutuhan pokok yang paling diperlukan oleh manusia. Begitupun Kristus. Kristus adalah kebutuhan pokok kita, ya. Jadi hidup kita itu bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa Kristus. Karena ketika ranting tidak tinggal dalam pokok, maka ranting itu akan mati dan akan dibakar. Demikian renungan pagi kita di hari ini. Semoga kita semua boleh menghidupi tema kita di tahun ini, ya, yaitu Desiring You. Kita merindukan Tuhan, mendambakan Tuhan, benar-benar merindukan Tuhan dari hati kita yang terdalam. Ketika kita mendambakan Tuhan, berarti kita izinkan Tuhan tinggal dalam hidup kita, dan kita akan mengaplikasikan dalam hidup kita. Kita akan menghidupi Kristus dalam hidup kita, sehingga kita boleh berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Oke, salam, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.